Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampe. Barang lagi, balik lagi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi bersama saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. di acara ngonten. Ngobrolin yang lagi ngetren. Yeay. Cering 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 am nyam 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 kenyang am nyam 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 kenyang Rose NPC, jadi NPC. Pusing banget itu. Orang tuh sampai apa namanya nge-not interest yang gitu, tapi muncul aja terus tuh NPC itu. Itu adalah contoh mengemis yang cukup elit. Iya betul. Orang juga sarua kesel bawaan teh yang adat-adatan tapi nggak tahu sama siapa gitu. Ya naon sih? Nanggul dari sorangan. Itu adalah cara untuk menyiksa diri sendiri ya. Iya. Ini nggak tahu nih apa namanya si NPC ini semakin kesini semakin merajalela karena aya nu nyawer. Coba kalau misalkan dia live NPC, kosongin aja. Jadi dia, ngapain nih gitu. Nyam lapar gitu harusnya. Iya, ini tuh harusnya diomongin 2 episode lalu. Iya, karena kan memang kita tuh selalu update gitu. Apa yang sudah kita bahas beberapa minggu ke belakang di konten episode kemarin. Ya, selalu ada perkembangannya. Jadi pas ngebahas mah NPC teh apa? Nah gitu, makanya jangan protes nih mas-mas yang baju putih karena harusnya cari informasi lagi. Karena kita nggak nyari informasi. Iya. Yang nyari informasi itu si Fasya. TikTok resmi ditutup ya shopnya. TikTok shop resmi ditutup. Menurut pandangan mana gimana man untuk si TikTok shop? Saya mah tidak ada pandangan. Saya mah datara mandang nanaon. Nggak, menurut saya yang jadi masalah itu bukan si platformnya harus ditutup, tapi harus diregulasi karena meskipun si TikTok Shop ditutup kan masih ada e-commerce lain. Yang pertama itu, yang kedua juga yang jadi permasalahan yang orang baca-baca ya, yang jadi permasalahan para pedagang di pasar itu adalah barang impor yang dari Cina yang terlalu bebas gitu. Oh iya. Itu yang saya baca. Jangan bilang saya nggak nyari info nih. Saya nyari info nih, meskipun nggak tahu nih bener atau enggak. Yang penting kan udah ada usaha buat nyari info. Asli. Iya kan, kemarin ya banyak yang ngeluh juga. Ini berarti banyak yang nganggur setelah TikTok resmi ditutup. Ada itu yang di konten juga tuh, yang dia jualan makanan ringan yang yang di plastik ini tuh. Dia sama orang tuanya terus ngeliatin HP. Ya ditutup, beneran ditutup, terus ketawa-ketawa nangis weh. Oh, kasihan. Beres nangis tuh, nyam kenyang, Rose gitu. Enggak, ya Allah. Enggak ya? Enggak, itu beban generasi. Harus kita potong dari sekarang. Yang gitu-gitu karena memang si TikTok Shop ini ya harus dipisahkan kan katanya e-commerce sama si sosmed. Sama sosmed gitu. Ya ini mungkin karena pemerintah gerak cepat karena ya kecolongan si uangnya kali gitu. Beresnya nanti mungkin tahun depan bisa jadi si TikTok Shop ada lagi gitu ya. Setelah ada uang masuk. Ya udah everything has a price atau semuanya mah kalau ada uang juga aman gitu. Apalagi kan pemerintahan kita kan memang sangat baik sekali dalam memberantas hal-hal seperti itu. Diteruskan saja Pak, luar biasa respect, kami selalu bersama Bapak semua. Itulah jadi yang lagi rame si TikTok Shop belakangan ini. Kenapa kita membuka konten kali ini dengan TikTok Shop ditutup? Karena kan memang konten ini adalah ngobrolin lagi tren. Betul, banyak yang lagi tren akhir-akhir ini. Selain TikTok Shop. Selain TikTok Shop juga ada di ini yang judi online. Yang judi online masuk ke ranah streamer game. Oh, bukannya udah lama ya itu mah ya? Si judi online masuk. Yeah. Masuknya masuk ke ranah streamer judi online gimana? Jadi gini, jadi si streamer ini main biasa, terus ada yang nyawer 20 juta, terus wah gacor disebutin gitu. Oh, iya. Jadi dianggapnya itu mah donasi nggak apa-apa. Oh, salah, karena di situ ada promosinya juga. Kalian menyebutkan nama si
si brand situsnya. Oh iya benar. Bukannya sering tuh yang saweria gitu karena Ya, si apa namanya aplikasi yang nyawer gitu tuh banyak yang promo-promo. Maksudnya banyak yang promo apa namanya sebutin nama gua dong bang. ya. Terus ini gua punya usaha apa? Nah itu dipakai oleh apa judi online buat mempromosikan dirinya. Betul. Gitu. Nah, ada Sebenarnya yang nggak boleh itu teh. nggak boleh. Ada yang apa namanya yang bilang kan mereka mah nggak tahu apa-apa, taunya dikasih gitu. Ya kan tetap aja dia menyebutkan nama situsnya. Orang yang nonton kan ada anak-anak Anak gitu kecil, yang betul. terus juga ada banyak orang lah yang nonton. Itu juga bisa terpengaruh. Nah, pengaruh dari judi online-nya kan tidak bisa stop setelah kamu bilang tobat. Yang udah jual apa namanya jual kendaraan, yang udah jual sertifikat rumah, bahkan ada yang bunuh diri. Gimana mikir PD-nya tuh? Asli, jangan egois lah kamu teh kalau hidup teh. Asli. Ya, kalau mau judi aja sendiri gitu, Iya, tapi iya. jangan ngerepotin orang lain, apalagi sampai minjem uang. Ah, Asli, tolong ini Maya, kalau misalkan ya kita pernah kenal dulu waktu sekolah mungkin ya. Tapi kan sekarang udah jarang ngobrol. Jangan tiba-tiba nge-DM terus Manawi gitu. jangan. Saya tahu itu uangnya buat apa? Buat pinjol dan judi online kan? Nah, itu kenapa mereka tuh selalu barengan ya Nggak pinjol tahu, sama judi online asli. tuh. Kita ngomong gini sama dengan mempromosikan enggak sih? Enggak, Enggak ya, karena kan kita enggak kita sebut against terhadap itu. asli. Karena kita juga jadinya korban. Betul, korban bener. Batur nu main nginjemna ka urang. Kayak orang kan kudu nginjem ka saha. Sok main judi online henteu. Mendingan booking online, travel kan kalau misalnya kita mau ke Jakarta bisa booking online man sekarang man, jadi nggak apa namanya nggak harus datang ke tempat ke poolnya gitu, bisa online sekarang man. Enggak, pun BOG gitu. Sekarang juga udah mulai apa namanya semakin kesini kan mau menuju ke tahun politik. Guys, 2024. Jadi ada beberapa juga yang sudah masuk ke apa namanya kampanye-kampanye yang ringan-ringan yang tidak sadar bahwa itu teh kampanye. Gitu. Kayak kemarin kan tiba-tiba ada yang jadi model video klip azan. Iya. Ada juga yang ini apa? Jadi kader partai, dia naik ojek online, terus ngasih tip, jangan lupa pilih ini ya, gitu. Oh. Bagus. Iya. Gimana caranya untuk menjamah ke apa namanya ke kalangan ke grassroots Ya. gitu. Orang juga mau ngomong masalah ojek online. Orang juga baru tahu kalau di salah satu aplikasi ojek online sekarang kita bisa milih ini coy, bisa milih apa? Terapis. Bukan. Bisa milih motor. Maksudnya ada yang comfort, ada yang biasa. Kalau yang biasa kan ya udah itu mah motornya sekenanya gitu. Yeah. Nah sekarang ada yang comfort, lu baru tahu. Untuk orang-orang berbadan besar dan berpantat lebar seperti orang, Bener. itu sangat-sangat membantu gitu. Karena Cari yang comfort, apa? Yang comfort. Karena nanti bisa jadi yang datang teriseda. Kieu. tapi nyaman. Nyaman dari juga Nyaman. sultan. Iya. Aing muncrat wae tadi. Itu nyaman. Jadi itulah salah satu yang apa namanya bisa menyenangkan customer. Ya, betul. Gitu. Tapi karena memang orang kemarin tuh lagi padat-padatnya man. Orang lagi padat banget nih jadwal-jadwal ke luar kota ya alhamdulillah. Jadi orang teh update film ya, update hiburan-hiburan di Netflix gitu atau di mana-mana. Orang tuh jadi jarang ngikutin. Wah, lagi banyak yang rame nih. Jadi jarang ngikutin film-film aja yang muncul di bioskop. Ya orang baru tahu, oh ya udah aja Petualangan Sherina aja gitu. Oh iya. Itu Itu juga saya belum nonton. Petualangan juga Sherina, belum terus Sleep Call saya juga belum nonton. Banyak yang belum saya nonton. orang yang udah nonton itu Petualangan Sheringham. Orang udah nonton tuh. Jadi perjalanan di MU. Dari MU ke Tottenham, Iya, gitu. terus terakhir di Portsmouth itu. Oh iya di Portsmouth. Portsmouth. Oh, sama Nuanco Kanu. Ya sama Nuanco Kanu. Iya kubu. Kalau Petualangan Sheringham orang nonton tuh. Itu Petualangan Sherina belum. Katanya banyak yang menilai oh itu bagus karena bring back memories. Yes. Mana yang nonton Petualangan Sherina pertama di mana? Nonton atuh. Di bioskop. Oh rahasia, beja-beja ya. Harus dikasih tahu ini biar nggak dihujat lagi. Saya nonton waktu itu di PCD. Sama berarti. PCD-nya bajakan beli di Dayakolot. Sama berarti. Iya. Kalau orang di Rancaekek karena belum sanggup masuk bioskop. Iya. Film pertama yang mana nonton di bioskop apa? Pertama itu kalau nggak salah ya. Ranjang Bergoyang. Enggak, terlalu tua itu. Yang posternya masih dilukis Iya, sama dilukis. Soleh Pati. Lain. Ada antara duanya, antara Tarik Jabrix
Atau Transformers 2. Lupa antara itu 2. Pertama kali ke bioskop, Man? Iya, pertama kali. Pertama kali. Waktu kecil? Enggak pernah ke bioskop. Ih, keren banget. Aku mau miskin atau kamu ngapain ke bioskop? Mending beli jajan, Iya beli sih, makan. Tarik Jabrik semua maksudnya berarti SMA. Udah kerja tuh. Oh iya benar. Oh, setelah kerja, setelah Iya. dapat uang sendiri. Betul. Baru bisa membahagiakan Iya, diri sendiri. bener. Jadi, itu berarti nonton Transformer deh, Transformer 2. Oh, Transformer 2. Dalam rangka kencan. Oh. Ketemuan di Ijan, minum susu. Ya kan? Di Ijan susu murni. Susu murni. Habis itu langsung ke BIP. Oh. Ngomong-ngomong masalah Ijan, baturan orang pernah anu ditusuk di gang didinya tah. Iya. Ditusuk orang tidak dikenal. Itu gara-gara iseng weh atau main tusuk-tusuk weh di Ijan. Memang ada chaos sih karena dekat-dekat terminal kan. Hati-hati pokoknya. Transformer 2 berarti ya. Kalau orang tuh inget dulu pertama kali nonton di bioskop itu adalah nonton Hercules. Hercules mana? Hercules yang kartun lah. Oh, Sugante nu preman. Bukan, masa di filmin, belum juga di filmin. Orang Hercules tuh karena itu juga diajakin nonton sama saudara. Wah, itu mah masih SD. Iya, masih SD lah, masih apa namanya? Masih takjub kalau ada layar segede ini gitu. Iya. Gitu. Terus masih kedinginan, masih bingung apa namanya mau jajan lapar tapi nggak berani minta karena kan diajak saudara kan. Bener. Karena kalau ngandalin orang tua mah tuh bisa apa mereka tuh sampai sekarang aja orang ngebiayain diri sendiri. Anjir. Tapi jasa-jasanya tak akan kulupa. I love you mom, I love you dad. Mwah. Dan mau tiba-tiba dikutuk. Jadi jepit rambut. Di strawberry. Aing daripada dikutuk mending dikutek, dikutek gitu tuh kayak. Tapi waktu SD teh kan selain film Hercules juga ada film Tarzan tuh. Waktu itu teh Tarzan X. Ya Tarzan X itu mah nontonnya di di rumah teman sama James Dem. James Bond ada James Dem. Ini Tarzan yang kartun tuh. Kakak sepupu pada nonton, orang nggak diajak waktu itu SD. Padahal pengen waktu itu. Oh, karena dia belum mereka juga duitnya cukup buat mereka doang. Enggak, kakak sepupu orang tuh masih kecil, dia di bawah orang, jadi dibawa ku kakaknya, orangnya nggak diajak. Gitu, padahal pengen. Sedih sih kalau misalkan nggak tahu nih, mungkin di sini ada sobat PR yang dari kecil sampai sekarang belum pernah nonton ke bioskop gitu. Dalamnya teh kayak gimana? Karena ya itu teh keterbatasan kayak orang daripada nonton bioskop mendingan orang makan aja gitu, uangnya buat beli makan. Tapi ya seiring berjalannya waktu sekarang ya untuk nonton mencari hiburan nggak harus ke bioskop karena banyak platform sebetulnya OTT yang bisa dinikmati di mana saja. Betul. Ya kalau ngomongin OTT mah orang juga ada 4. Ya, ada 4 apa aja? Yang pertama ada di series The Hotel, ada di series 12 hari, ada di film Katakan Putus, Mau Jadi Apa, sama satu lagi orang di Gara-Gara Warisan. Yes. Jadi cukup lumayan lah untuk portofolio Kunz Kurniawan di OTT nih. Kalau saya cuma 2, Mau Jadi Apa, itu kalau nggak salah di Disney Plus sama di Prime Video itu, WeTV deng. Di WeTV itu Imperfect the series. Banyak itu tesinnya. 1. Lumayan lah satu aja. juga. Satu scene juga itu kan berpengaruh ke karir kan. Nggak terlalu Ya, tapi lumayan lah buat OTT. Gusman Sige mana? Gusman Sige yang main series. Ayalah, nongol sedikit. Dan sekarang teh kalau misalnya dilihat di timeline lagi rame tentang film dokumenter Ice Cold. Ya, itu dia si film-film dokumenter ini sebenarnya banyak lah ya. Cuman yang lagi rame belakangnya ini si Ice Cold You. Ya, betul. Karena memang ini adalah kasus yang dulu pada zamannya booming banget. Booming banget karena untuk persidangannya saja disiarkan live di stasiun TV selama sebulan lebih lah. Iya, betul. Iya kan, sebulan lebih. Nah, akhirnya dibuatkanlah
film dokumenternya. Ini sebenarnya pernah disinggung di beberapa episode ke belakang dan ini udah tayang dan responnya juga benar-benar menggemparkan Indonesia. Iya, dan bukan cuman kali ini aja sebuah kasus dijadikan dokumenter, ada beberapa film dokumenter yang diambil dari kasus-kasus besar. Iya. Kayak ini yang pertama ada MH370, The Plane That Disappeared. Yes. Ya, ini adalah tragedi. The story is all about the story I kuduna gitu. The story. Ini cerita tentang menghilang secara misteriusnya pesawat MH370. Jadi ini pesawat dari Malaysia ya. Yep. Pesawat dari Malaysia. Orang juga nonton ini. Ini emang benar-benar penuh ketegangan ini si film dokumenter. Iya, karena tidak masuk akal. Pesawat nak pusing-pusing lalu hilang. Yo Tiba-tiba ya. Iya. Ayah Padang. Jadi di beberapa tahun lalu lah, di tahun 2014, tepatnya di tanggal 8 Maret itu ya dunia cukup digemparkan karena pesawat MH370 ya dari Malaysia menuju ke mana Kuala Lumpur ke Beijing hilang di Qatar. Ya. Dari radar. Hilang dari radar. Jadi hilang itu benar-benar nggak tahu apakah itu kecelakaan, betul, atau hilang kontak, atau dibajak. Nah, itulah, dan sampai sekarang tuh belum ada sampai si film dokumenternya ini tayang, mengingatkan kembali terus ya menunjukkan kalau bahwa memang sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Betul, dan pesawat ini kan membawa 227 penumpang dan 12 awak. Jadi awak namanya hungkul kita 12. Hulung nama weh. Ya itu keserang awak itu adalah kru ya benar. Sampai beberapa waktu tidak berada di rute penerbangan, kemudian hilang di Samudra Hindia ya. Iya. Dan akhirnya karena tidak ditemukan kembali, kan nggak masuk akal ya. Kalau sesuatu yang hilang tuh pasti akan ketemu gitu. Iya. Pasti akan ketemu, apalagi ini manusia dan pesawat yang segede itu. Masa sih nggak ketemu gitu. Iya. Makanya muncullah teori-teori konspirasi di benak masyarakat. Betul, penyebab hilangnya pesawat MH370. Jadi kalau orang nonton ya, itu tuh dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kan mau ke Beijing. Beijing itu Tiongkok berarti ya? Ya, betul. Nah, jadi pada saat sebelum hilang dari radar, si pesawat ini melenceng dari jalur utamanya. Jadi harusnya ini Malaysia, ini Beijing. Nah, jadi harusnya lurus gini. Nah, tapi di tengah-tengah si pesawatnya ini belok ke kiri, terus putar balik. Nah, casan ketinggalan. Oh ya, benar. Kalau nggak dipanggil sama Dono, Madonna, turun lagi, gitu. Ya. Nah, ini putar balik. Nah, berangkat lagi. Terus belok ke kiri. Nyimpang ke Alfamart. Karena rek top up Imani. Oh. Itol. Betul, Itol. Airtol ya. Airtol. Nah, ini yang menyebabkan balik lagi. Ini yang menyebabkan banyak teori konspirasi karena sebelum hilang kontak, kenapa si pesawat ini harus putar balik? Nah, charger ketinggalan. Diulangin deh. Jadi ini sebagai gambaran, hilang kontaknya pada saat di titik si pesawat MH370 ini di titik putar balik. Nah gitu, kenapa putar balik? Nah muncullah teori-teori konspirasi. Yang pertama itu ada dugaan pembajakan oleh salah satu imigran gelap dari Iran. Gitu, paroek pokoknya mah. Poek, kita saking poekna bikin kanyahoan, mana nu nodong, mana nu ditodong. Ya seberapa tongong-tongong. Serahkan. Karena mungkin isu isu pembajakan paling gampang dipakai untuk di pesawat ya. Ya betul. Karena kan kebanyakan orang-orang ngebajak itu pesawat, selain sawah ya, maksudnya ke transportasi lain. Pernah nggak Mane ada dengar cerita atau yang difilmkan yang dibajak itu adalah Damri misalkan? Pernah kayaknya. Ada. Nah, pembajakan angkot ada. Yang malak-malak di angkot. Oh, itu kan pembajakan. Yang pembajakan di ojek ada.
yang dibawa ke tempat sepi terus mau nenen nggak? Nenen akhirnya pingsan. Motornya dibawa Bener. kabur. Oh, itu juga pembajakan. Wah, itu cerita legend sih itu. Iya. Ojol-ojol awal-awal ya. Iya, betul. Ya kalau ada cewek terus dibawa ke tempat gelap, Iya. nah, terus itu udah dikasih ini, Dikasih botol wali. atau disapi, pingsan pahit, juga rek minum jamu. Itulah apa namanya, pesawat hilang langsung yang pertama dihubungkan adalah pembajakan. Ya, betul. Dan ini diduga ada pembajak dari Iran yang memang sengaja dengan Iran kelompoknya itu pengen ada apa namanya, ada kepentingan militer sama kepentingan politik. Ya, betul. Katanya gitu. Meskipun polisi Malaysia mengaku tidak ada unsur kecurigaan dari kedua imigran gelap yang ada di pesawat itu karena yang si imigran dari Iran ini pakai paspor Uni Eropa palsu, tapi tidak mencurigakan gitu gerak-geriknya. Ya polisi Malaysia jika namanya bager gitu. Iya, karena kalau misalkan ya mungkin ini kebetulan ya, mungkin kebetulan atau enggak di dalam pesawat tersebut ada imigran gelap dari Irak, karena dari mana? Iran. Dari Iran gitu, dan memang nggak ada kepentingan lain, cuman ya karena ada apa namanya, kan pasti diselidiki kan, pas dicek, wah ini ada imigran gelap nih dari Iran nih. Kayaknya di pembajakan deh. Coba kalau misalkan nggak ada imigran gelap dari Iran, pasti tidak akan ada teori konspirasi itu. Betul. Dan coba kalau misalkan di pesawat itu ada Liam Neeson. Wah, bener eta. Pasti dituduh dia adalah pembajaknya. Iya, betul. Iya kan. I will find you. Lain eta mah beda film. Oh, beda film ternyata. Beda film eta mah. Iya. Di Liam Neeson mah. Kenapa? Itu ya. Jadi teori konspirasi pertama, hilangnya pesawat MH370 karena pembajakan. Karena disinyalir kenapa pesawat MH370 ini berbelok dan putar arah, itu disuruh sama si pembajak Iran ini. Ya, biar tidak sampai ke tujuan. Tidak terdetek radar. Ya, dan memang karena cardana tinggalin we ieu mah ya, di kita. Jadi si hilangnya tuh benar-benar di luar dugaan banget. Jadi beres putar balik, set, sinyal hilang dan udah tidak terdetek sama sekali. Nah, ada teori konspirasi lainnya yang menyebutkan bahwa ini ada motif bunuh diri dari kapten atau kopilot. Dengan sinyal kemungkinan telah dimatikan dari dalam pesawat. Menyarankan motif bunuh diri salah satu awak kabinnya. Polisi juga tidak menemukan kecurigaan dari pilot ataupun kopilot. Betul. Dan teori ini adalah yang muncul hampir ke terakhir. Maksudnya teori pertama yang dimunculkan adalah teori si pembajakan itu. Teori konspirasi kedua adalah dugaan bunuh diri dari pilot dan co-pilot. Nah, itu langsung dibantah dan juga membuat sakit hati keluarga dari pilot dan co-pilot. Dan muncullah dari situ testimoni bahwa ada si ieu mah bager. Ya, ieu mah udah rajin sholat jalmina. Tapi bener karena orang Malaysia. Bener, maksudnya rajin ibadah, terus kapten Kasubasa. Bukan. Amerika. Lain, Kapten Morgan. Jadi si kaptennya itu memang dikenal sebagai sosok yang religius ya, di bumi naga sok ngajar ngaos ieu mah. Bener. Gitu. Nah, ibu-ibu maresep tadi ajar ngaos ku si kapten ieu teh. Soalnya sok bari diajak ke kapalan. Nah, tapi ini juga sempat dapat perhatian dari kepolisian Malaysia pada saat dicek ke rumahnya, di rumah si pilot ini. Ada satu mesin simulator penerbangan yang di dalamnya itu ada rutenya tuh mirip kayak rute hilangnya radar si MH370. Oh iya. Jadi sempat kayak disimulasiin gitu. Jadi kan bisa di tracking tuh di simulatornya. Jadi memang dari dari Malaysia mau ke Beijing, nah di titik dia putar balik itu emang ada rutenya. Putar balik terus menyusur samudra itu terus hilang di situ, tepat di situ. Nah, ini juga di satu sisi di film dokumenternya ngasih tahu kalau si pribadi pilot ini ya pribadi yang baik, religius, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Nah, tapi setelah diangkat yang baik-baiknya, langsung ada keterangan dari kepolisian Malaysia kalau mereka sempat
mendatangi kediaman dari bapak pilot dan menemukan ada mesin simulator pesawat terbang Kayak orang Madura. yang memang ke tracking kalau pernah ada rute yang mirip banget kayak gitu. Ya kan? Nah, kan jadi bingung kan? Bener. Ya, akhirnya ke mana ya? Nah, bagusnya si film dokumenter yang si MH370 ini setelah kita dibawa untuk beropini liar. Nah, tapi di endingnya tuh ada mereka juga mempertanyakan apakah benar ini dibajak. Karena logikanya, ada penjelasan. Oh, iya. Logikanya. Nah, itu kita juga nggak tahu nih apakah Ini kamera kunci ya. Gitu. Berarti mau balik ke orangnya. Kamu ngeliat ke situ wae. Ke sini, aku mah ke tengah. Ke situ terus. Oh iya benar itu. Jadi kita tuh digiring untuk melihat kamera yang mana. Yang ini kamera orangnya. Ya, kita tuh digiring sama si sutradaranya untuk kita mau percaya teori konspirasi yang mana untuk si MH370 ini. Di ending barulah kita ada dapat sedikit clue-clue bahwa si pesawat MH370 ini kecelakaan. Yes, karena ini update kasusnya ada dugaan puing pesawat ditemukan di tahun 2017 ya oleh seorang nelayan di Madagaskar. Betul. Nih nelayan tersebut tidak tahu betapa pentingnya potongan pesawat itu dan justru dijadikan papan cuci oleh istrinya. Karena nggak ngerti. Terus si insinyur dari Inggris ada Richard Godfrey menduga jika ada kemungkinan pesawat ini sengaja jatuh ya dari penelitiannya terhadap puing yang ditemukan. Jadi memang ada dugaan kalau sengaja jatuh, kalau nggak pilotnya bunuh diri ya dibajak. Iya benar. Nah gitu. Jadi sengaja. Kenapa orang juga nonton ini? Kenapa si tracknya ini putar balik? Jadi sengaja entah itu pilot atau entah itu yang pembajaknya sengaja biar kehabisan bensin di atas. Oh. Kehabisan bensin di atas terus jatuh. Iya. Dan gitu. Kabarnya katanya istri dari petani Madagaskar ini sekarang bisa nyuci sambil terbang. Karena pakai puing pesawat. Nelayan, petani. Oh iya nelayan. Dan ini si kasus MH370 ini mendapat perhatian dan sorotan khusus dari ada salah satu kolektor dan juga adventure lah, yang maksudnya dia sengaja nyari ke beberapa. Jadi misalkan ada berita ini ada salah satu puing pesawat ditemukan di Madagaskar. Nah, saya indit ke Madagaskar, coy. Ke Madagaskar, terus dia dilihat apakah ini benar bagian dari puing pesawat, terus sama dia dibeli. Jadi ada yang menunggangi si kasus MH370 ini. Iya betul. Selalu ada orang-orang yang mencari cuan di musibah orang lain. Nah, ini ya. Jadi sampai sekarang kita masih belum tahu misterinya kayak gimana. Atau mungkin ini adalah kasus yang sengaja ditutupi oleh pemerintah Malaysia. Betul. Wah, ini orang kia karena kan asli Malaysia. bobrok. Nah, biasalah yang namanya film dokumenter selalu digiring kita mau ke pihak mana? Pihak yang percaya kalau MH370 ini dibajak. Ada yang percaya juga MH370 ini adalah upaya bunuh diri dari pilot. Atau mungkin ada yang percaya juga kalau MH370 ini memang disembunyikan oleh alien workshop. Anjay. Ini calana. di sakuan. Di sakuan. Itulah kalau orang sebagai penikmat aja, tapi nontonnya cukup deg-degan sih. Si emosi kita dibuat naik turun, dibuat kesel, dibuat sedih karena di situ ada pengakuan dari keluarga korban yang ditinggalkan, firasat-firasat sebelumnya. Itu yang pertama ya tentang hilangnya pesawat MH370. Yes. Berikutnya ada crime scene. The Vanishing at the Cecil Hotel. Nah, itu orang belum nonton sih jujur. Ini tentang apa, Man? Menghilangnya Elisa Lam di Hotel Cecil. Ini kasus yang cukup sulit untuk dijelaskan ya. Ini tahun 2013 ada ada wanita asal China namanya Elisa Lam. Ditemukan jadi Elisa Lam. Adina Rudi Salam memang. Betul. Eli Salam ini dia punya kakak. Siapa? Elisa Mim. Lamim Nun. Iya. Bodorna hijaiyah. Ditemukan tewas di tangki air di Hotel Cecil Los Angeles, Amerika Serikat.
Oh. Jadi Elisa Lam yang berlibur sendirian harusnya tanggal 31 Januari 2013 teh udah check out dari hotel. Oh. Namun pihak keluarga hilang kontak dari Elisa dan akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan memeriksa CCTV hotel. Oke. Dicek CCTV hotelnya, oh ternyata tiba-tiba rusak. Wah, juga di Indonesia wae. Emangnya kasus Freddy Sambo. Dalam video CCTV terlihat Elisa memasuki lift dan bertingkah aneh. Salah satunya memencet beberapa tombol lift dan menunjukkan sikap ketakutan. Oh, kayak panik gitu ya? Panik. Wah, Pencet dulu aja semuanya. Pencet. Wah, nyen ke skripsi. Ngetik. Awal mungkin ngetik. Oke, sorry. Terus? 2 minggu setelah CCTV beredar ke publik, polisi mendapatkan laporan dari pihak hotel ada jenazah seorang wanita yang sudah membusuk di tangki air. Aduh, kasihan banget ini. Hal ini diketahui pihak hotel lantaran ada salah satu tamunya komplain lantaran airnya bau busuk. Setelah pihak hotel melihat tangki air ternyata ada seorang mayat, Yang bos. di dalamnya adalah si Elisa Lim. Ada si Elisa Lim ini. Ini crime scene ini di Netflix ada nggak sih? Di Netflix ada ya. Jadi bisa dilihat nih seperti apa ceritanya. Orang sih penasaran. Iya, orang sebelum nonton karena maksudnya untuk investigasi dan menayangkan film dokumenter tentang kriminal mah cukup berani dan cukup cukup tricky gitu. Iya, Maksudnya betul. kan ada beberapa ada beberapa gambar-gambar yang memang harus dicari dan informasi-informasi yang harus digali lebih dalam. Betul. Apalagi ini kan baru kelihatan CCTV-nya itu doang tuh, dia ketakutan masuk ke dalam lift terus mencet klakson mencet tombol lift gitu. Iya betul ya, dan memang ini cukup tragis ya karena yang menjadi korbannya adalah turis berarti kan. Turis, iya. Lagi liburan di Amerika, tiba-tiba ya nggak bisa pulang karena harus berendam di tangki air gitu. Iya, aduh itu kasihan tuh. yang untung itu ada yang ngeh kalau airnya bau busuk, coy. Iya. Iya kan, kalau semuanya pada hare-hare mah wah tidak akan ketemu itu. Betul. Dan banyak pertanyaan, bagaimana bisa si Lam masuk ke dalam tangki air? Gimana caranya? Nah, kalau orang ini secara sotoy ya, mungkin nih kalau dari orang ya, mungkin karena dia ketakutan, apakah entah itu dikejar atau diteror oleh someone Like you? seseorang yang dia nggak dia kenal, dia panik, dia mencet-mencet, dia sembunyi di situ. Dia sembunyi di tangki air. Tangki airnya aslinya kosong. Oh ya, bisa tiba-tiba, jadi. wah, seger. Sabun mana? Tiba-tiba. Atau mungkin ya yang namanya juga panik, coy. Yang namanya juga panik. Terus dia nggak tahu harus ngapain gitu. Akhirnya ya udah dia kepikiran atau dia lihat tangki air, oh sembunyi aja di situ kayaknya gitu. Berarti ada yang ngejar kan? Iya, Ada karena yang kan ngejar. kelihatan kalau ini mah dari orang yang nggak ngerti apa-apa ya. Ya. Dengan dia mencet-mencet tombol lift secara acak aja dia kayak kelihatan ketakutan. Betul. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ini dia paranoid terhadap sesuatu. Oh iya. Terus akhirnya bunuh diri. Tapi jika ini kasus bunuh diri, bagaimana Elisa menutup tangki air di bagian atas? Oh dikunci gitu ya? Dikunci. Berarti. Soalnya dikunci, mal mungkin asup ke jero terus dipagahan di jero, tidak mungkin. Oh berarti teori orang salah yang Iya. pertama. Kalau dia sembunyi kan harusnya bisa meloloskan diri. Iya, betul. Nah, ini kan berarti ada yang mengunci dari luar. Iya, betul. Dan kalaupun ini adalah kasus pembunuhan, setelah diotopsi tidak ditemukan tanda kekerasan dalam tubuhnya. Cuman mayatnya dalam keadaan seger aja gitu. Karena air dan pasti bengkak gitu, kayak sapi gelonggongan aja gimana. Iya, benar. Itu pasti. Atau mungkin ada, orang nggak tahu kalau istilah kedokteran gimana ya. Kalau misalnya kita dibabuk, misalkan ada luka-luka, kalau direndam air bisa hilang atau bisa jadi normal lagi atau enggak? Enggak tuh. Direndam air? Iya. Enggak bakal jadi normal. Jadi seger kan? Enggak, maksudnya kan kalau Lebam misalnya. Kalau lebam-lebam itu kan karena ada sel darah yang pecah. Dimasukin air mah nggak bakal ngaruh apa-apa. Oh. Jadi bingung Nggak usah bingung, ditonton aja ya. Bener karena Crime Scene, The Vanishing
Pasti menarik sih. At the Cecil Hotel. Pasti menarik ya karena ya investigasi apa namanya kasus kriminal akan selalu menarik. Apalagi ini kan ada yang bilang kalau dokumenter ini ya udah disajikannya ya sesuai fakta yang ada. Betul. Tapi ada juga yang bilang dokumenter mah ada yang ditambahin ada yang dikurangin. Cara mah gitu. Ya cuman ya mau percaya nggak percaya ya tonton aja. Yang penting mah kita jangan terlalu banyak berpikir dan berteori sendiri, nikmatin kayak gimana. Betul. Terus bandingin sama dokumenter-dokumenter yang lainnya. Nah, itu untuk masalah si Cecil ini masih sampai sekarang belum ada ini ya. belum ada kejelasan ini dia meninggalnya karena apa. Oh berarti selama dari 2013 sampai tahun 2022 itu sampai 2023 sekarang 2023 berarti kepolisian di Amerika tidak bekerja dong. Iya, Iya bekerja tapi main film. Oh iya betul, bekerja seriusnya hanya di film saja. Betul. Iya kan. Lebih baik polisi Indonesia. Polisi yang baik hati. Betul, harus dicontoh kepolisian-kepolisian Indonesia mah. Tuh ya, untuk masalah kasus bokep cepat, tragedi Kanjuruhan lama. Iya, gitu. Ada bapak-bapak di mana tuh yang anaknya diperkosa. Sampai sekarang laporannya tidak diproses-proses. Betul, karena apa? Karena tiba-tiba mungkin ada apa namanya, ada skala prioritas. Mungkin kita harus tetap polisi support yang baik. Yang selanjutnya ini ada Ice Cold. Ini yang lagi rame ya, yang lagi rame belakangan ini untuk tragedi pembunuhan Mirna. Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Jessica Wongso yang sempat di tahun berapa itu tuh ya? 2016 yang hari-harinya mungkin setiap nonton TV kasus sidang lagi. Sidang Mirna, sidang Jessica, sidang Mirna, sidang SIM. Wacis nah ya gitu. Sidang SIM tiba-tiba sidang tilang. Salah soalnya kameramennya geus kabeur eta. Itu nah, mah teu rame nah. Kasus STNK CES. Ya, itu ya. Jadi mana udah nonton itu? Udah dong. Nah, itu karena jujur orang belum nonton, tapi untuk secara kasusnya sempat ngikutin untuk si pembunuhan kopi sianida ini. Karena ini sangat eye opening ya. Kalau misalnya teman-teman nonton si dokumenternya sangat eye opening. Banyak fakta-fakta baru, bukan fakta ya. Banyak temuan-temuan baru yang membuat kita jadi berpikir ulang. Nah, apakah benar Jessica Wongso adalah pembunuh atau yang menaruh sianida di kopinya Mirna? Nah, atau memang Mirna sengaja dibunuh oleh bapaknya? Sana abinu nyarios. Iya kan, ini mah kan ini. Saya mah tidak setuju ya Pak. Seorang bapak mah tuh pasti sayang sama anaknya. Mesti nonton aja. Sayang kan bapak mah sama anaknya. Masa sayang dibunuh anaknya gitu. Itu ya, jadi itu tadi ada temuan-temuan baru. Ya. Bahkan saking saking serunya, saking ramenya juga dan menarik perhatian banyak orang. Ada scene yang dihapus ya katanya. Enggak tahu. Yang wawancara itu. Diberhentikan. Oh, bukan dihapus tapi diberhentikan dan akhirnya si krunya nggak boleh mewawancara Jessica Wongso. Padahal narapidana teroris aja itu boleh diwawancara. Kenapa Jessica tidak boleh diwawancara? Apa yang disembunyikan? Karena ini katanya ya secara teori konspirasinya berkaitan dengan beberapa elit di kepolisian. Wah, Jessica Wongso ngene kodi badeng ke. Itu ya, jadi saing ke ya mesti kalah. Ini sudah di ya bongkar. Egois sih Gus Manuel mun ngejokes belum beres sikat heula. Gitu ya. Jadi Mirna ini kan udah divonis ya 20 tahun ya. Jessica ya, kalau Mirna kan udah divonis die kan, udah meninggal gitu. Ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi adalah yang pertama rekaman CCTV tidak ada. Iya mah. CCTV dewa ya. Ada kan rekamannya? Ada, tapi CCTV yang di angle mana gitu yang nggak ada. Oh, kayaknya ini yang angle utamanya ya. Yang kelihatan banget bahwa kalau misalkan pembunuhnya itu siapa. Ya, betul. Yang kedua adalah
7 jam setelah 7 jam pas diotopsi setelah meninggal itu tidak ditemukan ada sianida di lambungnya Mirna. Tapi beberapa jam kemudian ada, itu pun cuma 0,2%. Yang di mana 0,2 mili. ya, yang di mana 0,2 mili mah ya nggak terlalu bisa membunuh Nggak kan? terlalu, karena kandungan sianida itu ada di dalam biji apel 0,8 itu lebih gede dan itu nggak Aman-aman bikin- aja. Ya, gitu. Wah. Aman-aman aja. Ini yang- Katanya seperti itu. Menurut toksikologi itu menurut salah. Ahli peneliti hubungan-hubungan toksik. Iya betul, betul. Kalau pacar kamu udah apa namanya terlalu demanding, Asli, terlalu bergantung, terlalu berharap. Ya sayangin aja lah. Iya kan, Iya, maksudnya betul. namanya sayang, namanya cinta mah kan harus ada pengorbanan. Iya. Iya kan. Terus yang Nggak apa-apa. terus yang jadi apa namanya kontroversi selanjutnya adalah ketika di visum di visum diotopsi, Diotopsi. tidak diotopsi secara menyeluruh, Tapi hanya bagian Bagian- lambungnya aja, tapi Oh. otaknya tidak, padahal itu juga harus katanya karena ya kalau misalkan memang ada kandungan racun di dalam tubuh Mirna pasti kan eta nyebar. nyebar Ya ya. kan, dari lambung ke perut ke atas semuanya harusnya. Ya. Oke, lanjutnya. Terus selanjutnya adalah apa namanya? Tidak ada saksi ahli yang didatangkan oleh timnya Jessica. Apa namanya? Di counter dengan hal lain gitu. Maksudnya di counternya tuh bukan argumennya yang di counter, tapi yang di counter adalah kamu kan ini orang luar negeri. Kamu visanya visa apa di sini? Oh, visabilillah misalnya. Oh berarti Jihad. kamu mah lillahi ta'ala tenan Betul. Nah, gitu. Berkah. Berkah. Allahu Akbar. Nah, mana Visanya visanya visa visa kerja. kerja atau visa liburan? Ternyata visanya visa liburan, akhirnya deportasi. Oh, itu adalah upaya menghilangkan saksi itu. Bukan saksi itu mah bukan Ahli. Terus selanjutnya adalah dari pihaknya Mirna, bapaknya Mirna mendatangkan ahli psikologi, yang mana ahli psikologi ini jadinya malah judging ke Jessica dan body shaming gitu. Jadi ini muka-muka kayak gini mah emang problematik malah gitu. Nah, tapi ada juga kejanggalan di sisi Jessica-nya. Jessica. Celana yang dipakai di TKP itu tiba-tiba hilang, bukan tiba-tiba hilang dan dibakar Sama siapa? sama Jessica. Katanya udah sobek terus dibakar. Oh iya, itu sih cukup janggal juga karena kan ada upaya menghilangkan bukti. Iya betul. Upaya menghilangkan bukti dan ada beberapa. Jadi si kasusnya Jessica ini di awal tuh kita seolah-olah karena udah ketutup ini ya, udah ketutup sama pemberitaan, maksudnya kita udah ke distract sama pemberitaan, ya mau nggak mau pokoknya Jessica salah, harus dihukum. Ya, jadi seolah-olah harus ada yang dihukum aja nih mah. Iya betul. Nah, ini ada beberapa kejanggalan lagi. Betul. Yang pertama adalah Ayah Ojak. Bukan Ayah Ojak, anak Ayah mah cantik. Gitu Yang ya. pertama Ayah Mirna. Ayah Mirna. Ini ada Pak Edi ya. Ya, Pak Jadi, Edi. Pak Edi Darmawan diduga menjadi dalang dari kasus kematian anaknya sendiri. Ya tuh kan, ini bukan orang yang bilang ya, ditulis sama kreatif nih. Hal ini lantaran adanya kecurigaan dari hasil wawancara Ayah Mirna di salah satu stasiun TV. Ya, salah satu betul. stasiun TV. Jadi bukan yang di sini ya. Ya. Dia. Jadi pada saat wawancara itu Pak Edi menyebutkan bahwa botol yang ia maksud hanyalah sebatas dugaan. Namun ia meyakini bahwa botol itu serupa dengan botol yang digunakan Jessica untuk meracuni putrinya. Ya, jadi keceplosan. Saya ada tuh botolnya gitu. Oh ya betul. Jadi dia sempat bilang, Ya, pas ditanya sama Andres Marbun, "Oh, Bapak punya apa namanya botolnya?" Menyerupai katanya gitu. Itu mah adalah keceplosan yang di bawah alam sadar. Ya. Iya kan. Terus pada saat wawancara itu dia keceplosan bilang itu ya, dia memiliki botol yang menyerupai yang di itu Mirna. Ya. Bukan Mirna Jessica, betul. Nah, si berikutnya jurnalis yang mewawancarinya mengatakan bagaimana Edi tahu bentuk dari botol yang diduga digunakan Jessica.
Ya, jadi ayahnya menjawab jika hal itu hanya tebakan saja. Ah ya, ini mah Jadi dia ngasih tahu tuh, wah tahu botol ini mah tutupnya gampang dibukanya. ini mah tutupnya sama persis yang tahu dari mana ini sama persis. Ah itu mah intuisi saya tidak pernah salah. Betul, itu mah tebak aja. Ya. Itu ya. Nah berikutnya banyak dugaan terkait asuransi jiwa yang akan didapat ayah Mirna jika sang anak meninggal. Nah, Betul. ini kasus-kasus asuransi kayak gini juga udah sering banyak difilmkan lah ya. Iya, dan apa yang aneh apa namanya yang jadi sorotan publik juga adalah ketika diwawancara di dokumenternya dia diwawancara tapi bawa pistol. Oh, pistol air. Cung 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 gitu. Bukan pistol yang ada suaranya fire cek 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 fire. Yang dipakai ngerukiah. Ya. Itu. Terus apa namanya intensinya adalah intensi buat menang bukan buat mencari keadilan. Oke. Jadi memang kelihatan lah ada gestur-gestur kalau defense. Ya, Ya gitu ya. Masa wawancara bawa pistol ya. harusnya bawa. Bawa keterangan yang bagus gitu. Nah, gitu. gitu. Itu yang pertama, ada kejanggalan yang dari sisi ayahnya Mirna. Ya, kejanggalan selanjutnya. Kejanggalan berikutnya adalah keterangan dari dokter. Nah, Ya, kecurigaan dokter. ya benar. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Jaja. Jaya. Hah? Jaya. Jaja Surya Atmaja. Jaya. Jaja boleh mananya? Ada dokter Jaja Surya Atmaja. Jaya. Hah? Ada Pak Jaya Surya Atmaya. Jaja. Jadi ini dokter Jaja ya. Jaya. Dokter Jaya ini adalah merupakan ahli patologi forensik. Jadi saya tahu lagi. Patologi. Nges. Di RSCM ya. Jadi dihadirkan langsung oleh kuasa hukumnya Jessica. Dia mengatakan jika otopsi terhadap Jessica tidak dilakukan secara menyeluruh tadi ya. Jadi Jaya juga menyimpulkan jika kematian Mirna bukan karena sianida. Tah. Ya. Lalu di pengacara Otto Hasibuan mengatakan saat 70 menit setelah Mirna meninggal dinyatakan negatif sianida. 70 menit ternyata bukan 7 jam. 70 menit. Ya, salah saya ya. Selain itu sebelum Jaya menjadi saksi, dia mengaku melihat foto beredar Mirna meninggal dengan wajah berwarna biru. Ya, jadi menurutnya orang yang meninggal karena sianida wajahnya berwarna merah. Ya, berwarna merah ceri. Meskipun pas ke persidangan tiba-tiba ada fotonya. Merah ceri. Warna merah ceri. Oh. Gitu. Padahal kata si dokternya saya ingat betul ketika saya ngelihat almarhumah Mirna tuh mukanya biru. Gitu. Itu ya. Jadi mungkin ada kecurigaan dari dokter kalau memang ayahnya yang membunuhnya. Kecurigaan mah kan boleh. Polisi ikut andil. Ini juga kejanggalan selanjutnya. Nah, ini juga nih. Ini yang tadi disebut Gusman Sige ada hubungannya dengan elit-elit kepolisian ya, karena potongan wawancaranya juga udah tersebar di X, di TikTok dan juga di lain-lain. Ya, betul sekali. Ada satu nama yang disebutkan oleh Jessica Wongso terkait ada kecurigaan terhadap kepolisian ya. Jadi ada nama Krisnamukti ya, yang salah. Krisnamurti. Ini Krisnamukti mah kan yang penyanyi. Ini gimana nih produsernya salah nih? Krisnamurti ya. Krisnamurti selaku polisi yang menangani kasus ini menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran Krisnamurti yang mendatangi ayah Mirna dan meminta Mirna untuk diotopsi lantaran diduga adanya racun di tubuh Mirna. Nah, itu. Kalau di potongan video wawancaranya adalah saya sudah menjatuhkan harga diri saya untuk bertemu langsung dengan tahanan. Gitu katanya si Pak Krisnamurti ini ya. Lalu pengacaranya Jessica nih Pak Otto Hasibuan tuh mempertanyakan gimana caranya Krisnamurti mengetahui hal tersebut. Kok tiba-tiba tahu langsung menduga ini mah diracun, coba diotopsi deh gitu. Langsung tiba-tiba wah ya kan, semuanya juga harus ada proses forensik dari kedokteran gitu.
gitu. Terus kata Jessica juga katanya sempat menyebutkan bahwa Krishnamurti sempat datang dan menyuruh Jessica ngaku kalau dirinya lah pembunuh Mirna. Ya itu tadi yang potongan saya sudah menjatuhkan harga diri saya sebagai kepolisian untuk datang langsung. Tapi udah ngaku aja lah, cenah gitu nya. Geus ngaku we ka aing mah. Ya betul. Tapi semua itu teh masih klaim ya, menurut saya belum bisa dibuktikan. Bisa jadi memang Jessica ini bersalah, bisa jadi. Tapi bisa jadi Jessica ini tidak bersalah. Yang pasti Jessica menurut saya berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Nah, gitu. Meskipun sekarang proses hukumnya ya tahanannya masih tetap berjalan. Iya. Gitu. Nah, gitu. Tapi apakah film dokumenter ini juga sengaja ditampilkan kembali oleh pihak-pihak yang mendukung Jessica Wongso segera bebas? Ya, kita tidak tahu seperti apa nantinya. Nah, karena kalau misalkan udah orang juga nggak tahu apakah masa hukuman ini bisa berkurang setelah ada bukti-bukti baru atau gimana, orang nggak ngerti gitu nggak. Kalau udah ditahan, udah divonis 20 tahun misalkan, sidangnya dibuka lagi, ya bisa jadi. Tapi, nah itu teh ada perdebatan juga. Lewat jalur mana kalau mau dibuka lagi? Karena jalur nagreg pasti saya buka tutup. Iya. Jalur puncak juga buka tutup. Jalur prestasi dah lain prestasi. Bener kan. Jalur atlet dan lain atlet kan biasanya gitu ya. Kita nantikan bersama apakah film dokumenter Ice Cold ini membuat keputusan baru untuk Jessica Wongso atau hanya jadi sekedar hiburan saja. Betul, kita tunggu beberapa minggu ke depan lagi hype-nya kayak gimana nih. Iya, betul. Apakah memang benar ada pihak-pihak yang memperjuangkan Jessica Wongso lewat film dokumenter ini, atau mungkin ada pejabat elit politik yang ketar-ketir gara-gara ayah Mirna minta maaf. Nah, ini ada update ya? Ada update nih. Ayah Mirna minta maaf dan mengaku bohong soal punya botol racun cyanida. Itu hoax, saya cuma crazy thinking katanya gitu. Are you crazy? Yes, I am crazy. Gitu langsung minta maaf, bohong katanya. Nggak bisa begitu, Pak Edi. Pak Edi, kalau panik jangan kelihatan atuh. Aing mah kumaha. Gitulah ya. Jadi kita lihat apakah film series dokumenter ini bisa berpengaruh atau bisa membuat riak-riak di orang-orang yang punya kepentingan yang selama beberapa tahun ini udah hidup tenang dan merasa menang. Ya, betul sekali. Nah, buat kita para warga biasa mah ya kita mencoba bisa menikmati aja. Jangan terlalu ikut campur lah. Asli ya. Karena tidak semua niat baik itu hasilnya baik. Seperti kemarin di Sukabumi. Kenapa? Pandawara, niatnya baik, tapi kan diterimanya tidak begitu. Iya, dijegal langsung sama Kades ya. Sama Kades, sama Karang Taruna. Karang Taruna. Ngerasa kalau pantai mereka mah baik-baik saja. Baik-baik saja. Emang atuh dah mermaid wae ge. Iya betah. Mau jadi didinya mah seger atuh. Seger atuh itu mah jadi destinasi utama mermaid sedunia atuh didinya mah. Atuh Dewa Neptunus ge rebahanna di mana? Di mana tah? Nah, didinya di Pantai Loji terbaik. Pantai Loji terbaik atau tempat staycation saha? Nyiroro Kidul didinya teh. Bener, Nyiroro Kidul ge didinya staycation. Didinya staycationnya. Jadi tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik ya, tapi yang pasti adalah kita sebagai netizen mah ya udah nggak usah ikut campur, nggak usah terlalu menggebu-gebu untuk keadilan untuk Jessica Wongso gitu. Percuma kalau kamu gerak sendiri dan kamu bukan siapa-siapa. Betul ya, karena di atas sana ada elit. Betul, yang kebutuhannya lebih penting dan mereka punya banyak uang. Yes. Gitulah kita akhiri untuk si konten episode kali ini. Kalau ada kritik, saran, dan masukan, dan hujatan, silakan langsung tulis di kolom komen. Tapi Omat, tong tarik teing. Dibaca sih ku aing. Kumaha. Betul, jangan lupa yang lagi nontonin konten episode kali ini di-share ke Instastories ya, di-tag ke @pikiranrakyat, ke @kunskurniawan, @gusman_sige. Dan juga di-follow, di-subscribe semua YouTube dan sosial media. Betul, dan jangan lupa 2 minggu lagi tanggal 28 Oktober 2023 show Sebelah Mata akan digelar di The Majestic Braga. Ya. Harga tiket 150.000 dan bisa dibeli di aplikasi Comika Event. Betul, menampilkan Gusman Sige.
sebagai penampil utama. Gokil. Dan dibuka oleh Ferry Odai, Bintang Emon, dan akan dipandu oleh Jessica Wongso. Pong Harjatmo. Gokil, respect Pong Harjatmo. Kun Kurniawan. Mas Kurniawan ya. Jadi tiketnya 150.000 masih bisa dibeli comika.id. Yap. Ya, informasi. Bukan Comika Event. Aplikasi. Informasi lengkap ada di IG @gusman_sige. Yap. Gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Sobat PR yang udah nontonin dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ada bercandaan yang kurang berkenan. Ya, saya Kun Kurniawan pamit. Gusman Sige juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Pak Edi pembunuh. Masukin ya? Masukin siap. Pembunuh nyamuk.